Saudaraku sekalian, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita sudah membiasakan kebersihan di dalam kehidupan kita, keuntungan dari kebersihan kita sudah tahu. Kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Dari mulai penyakit yang kelihatan sampai penyakit yang gak kelihatan. Dari yang mulai disebut penyakit yang virus dan lain sebagainya, insya Allah kita terbebas dari itu semua lantaran kita menjaga kebersihan. Maka kebersihan, menjalankan Islam dengan kebersihan bukan keterpaksaan, tetapi sebuah kebutuhan. Kalau udah sebuah kebutuhan, nanti akan naik peringkatnya, bukan kebutuhan tetapi kesenangan. Kenapa? Karena manfaatnya sangat dirasakan. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah yang ketiga pada ayat yang ke-31-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah. Wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada ayat tersebut. Kurang lebih seperti ini. Bila kita membaca penjelasan para ulama tentang ayat tersebut. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jikalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ngomongin cinta. Kita ngomongin kebersihan, erat kaitannya dengan cinta. Maksudnya apa? Kalau kita jaga kebersihan, jangan terpaksa. Kalau terpaksa, suatu saat kita nggak ada yang mengawasi, maka kita akan lalai tentang kebersihan. Saat kita kemudian tidak ada yang tahu, maka kita tidak memperhatikan kebersihan. Tapi kalau kita cinta dengan kebersihan, karena Allah memerintahkan kita untuk bersih, maka ada orang atau tidak ada orang, kita tetap untuk melaksanakan menjaga kebersihan bagi diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian yang berbahagia. Jadi kebersihan marilah kita jadikan itu suatu hal yang harus kita senangi. Kita cinta kepada Allah, maka kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu senang dengan kebersihan. Rasul itu cinta dengan kebersihan. Maka kita harus ikutin Rasul yang senang dengan kebersihan. Rasul itu bukan hanya bersih, tapi Rasul itu wangi. Rasul itu wangi. Wanginya itu kemudian sampai ketika Rasul sudah lewat beberapa meter saja masih tercium harum wangiannya. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita menjadikan kebersihan itu menjadi kesenangan kita, menjadi cinta kita dengan kebersihan. Saudaraku sekalian yang berbahagia, pernah ada satu kisah. Kisah ini dijelaskan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang ibu-ibu namanya Ummu Mahjan. Beliau ini adalah seorang ibu yang tidak muda lagi. Beliau sudah tua dan bahkan beliau juga mungkin ada penyakit di dalam dirinya. Tetapi ketika kemudian beliau membiasakan membersihkan masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membersihkan rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kemudian beliau setiap hari menyapu masjidnya Allah, beliau membersihkan masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala, beliau menjaga kebersihan masjidnya,
Maka subhanallah, suatu ketika Ummu Mahjan ini tidak didapati lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid atau berada sedang membersihkan masjid dalam menjaga kebersihan masjid. Lalu kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, kemanakah seorang ibu yang selalu menjaga kebersihan masjid? Kemanakah seorang ibu yang selalu menyapu di halaman masjid ini, wahai sahabat-sahabatku?" "Ya Rasulullah, sesungguhnya beliau sudah tiada. Sesungguhnya beliau telah meninggal dunia, ya Rasulullah." Ketika beliau meninggal dunia di sore hari, kemudian kami rawat jenazahnya, kami rawat, dan ketika kemudian kami mau makamkan, mau disolatkan, maka kami mendatangi engkau dan engkau sedang istirahat, ya Rasulullah. Dan kami enggan untuk kemudian berani membangunkan istirahat engkau, ya Rasulullah. Maka kami segerakan untuk memakamkan beliau, ya Rasulullah. Maka ketika mendapati kabar bahwa Ummu Mahjan ini telah meninggal dunia, dijelaskan sedemikian jelasnya, maka Rasulullah kemudian meminta, "Kalau begitu, tolong kasih tahu saya di mana kuburnya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya yang lainnya berangkat menuju makamnya, berangkat menuju kuburnya Ummu Mahjan, dan langsung berdiri membuat saf-saf di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasul menjadi imam di dalam sholat jenazah. Subhanallah. Lantaran orang menjaga kebersihan, lantaran orang yang membiasakan cinta kebersihan, orang yang telah meninggal dunia sudah disolatkan, Rasulullah mau menyolatkan kembali, saudaraku sekalian. Artinya apa? Ketika kita senang kebersihan, ketika kita menjaga kebersihan, maka Allah senang kepada kita, Rasul senang kepada kita. Kalau Allah senang, Rasul senang kepada kita, maka apalah lagi yang kita harapkan selain itu. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan bahagia di akhirat nanti kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.